Terima kasih, Bung Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore, bapak-bapak dan ada juga ibu-ibu yang hadir di tengah kita bersama-sama. Saya udah lama kenal Bung Hersu sejak dari Pejaten ya. Tempat nongkrong di Pejaten dahulu. Zaman mahasiswa ya, zaman dimana sedang asik-asiknya menggedor rezim Orde Baru gitu ya. Salah satu provokator saya ya Bung Hersu ini. Bung Hersu ini salah satu provokator saya untuk tetap setia di jalanan ya. Sampai kemudian terjadi peristiwa 21 Mei 1998. Dan setelah itu kita juga kayaknya masih beberapa kali ketemu ya di bawah itu dalam kerangka mengawal dan memastikan supaya Presiden Habibie sebagai presiden transisional yang kita pilih itu sebagai sikap politik kita saat itu betul-betul dapat melaksanakan pemilu tahun 1999 gitu. Karena ada saat itu 3 kelompok mahasiswa ya. Jadi kelompok mahasiswa yang menolak Habibie sebagai presiden dan menginginkannya dan diganti dengan Dewan Presidium namanya ya. Tapi di sebelah yang lain ada juga kelompok mahasiswa yang melihat posisi Pak Habibie itu sebagai presiden definitif yang melanjutkan masa jabatan Pak Harto kurang lebih 3,5 tahun setelahnya gitu ya. Nah, kita di tengah-tengah mengatakan bahwa menerima Habibie sebagai presiden tapi bersifat transisional. Salah satu kewajiban presiden transisional itu adalah melaksanakan pemilu secepatnya dan itu kemudian dinyatakan oleh Pak Habibie yaitu dilaksanakan pada tahun 1999 dengan terlebih dahulu membentuk tim 11 itu yang dipimpin oleh almarhum Nurholis Majid untuk melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Saat itu nggak diserahkan ke KPU, KPU-nya belum dibentuk gitu. Nah, tim 11 inilah yang kemudian melakukan verifikasi terhadap saya kira hampir 140-an lebih partai politik yang mendaftar. Awalnya itu, baru kemudian diverifikasi nggak lebih dari 50 partai yang dinyatakan ikut sebagai peserta pemilu dan setiap ketua partai sekaligus menjadi anggota KPU. Itu tahun 99 itu kan. Jadi penyelenggara pemilunya adalah seluruh peserta pemilu. Itulah penyelenggara sekaligus. Jadi wasit sekaligus pemain. Pada saat itu yang terjadi gitu. Bapak-bapak sekalian, ini sebetulnya wilayah relatif agak banyak abu-abunya gitu. Dan oleh karena itu saya pribadi sejak tahun 2016 sudah cukup konsen dengan isu soal politik identitas ini dan berharap sebetulnya ini punya penjelasan yang cukup kuat untuk dapat diterapkan dalam politik kita. Kenapa gitu? Karena tadi sudah disebutkan oleh Bung Eman, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak kekaguman kepada orang yang menulis buku gitu. Saya ini pengikutnya Bang Hariman Siregar. Jadi Bang Hariman Siregar itu seringkali menyebutkan ke saya itu, Rail, jangan sok-sokan nulis buku loh kata dia. Kenapa Bang? Kalau orang nulis buku itu karena nggak ada pekerjaan, kita ini sibuk kata dia. Tapi itu joke ya, jangan itu joke. Orang yang nulis buku itu karena nggak ada pekerjaan nulis buku kata dia. Kita ini orang sibuk kata dia. Iya justifikasi itu saya. Ya, itu joke aja jangan. Saya selalu kagum kepada orang yang menulis buku gitu. Kalau saya disuruh pidato bisa nggak berhenti, tapi disuruh nulis buku seminggu bolak-balik dulu di depan laptop itu nyari kalimat awal ini apa kira-kira gitu tuh. Jadi memang orang diciptakan dengan bakatnya masing-masing lah kira-kira. Nah 2016 itu saya sudah mencoba gitu. Kenapa? Karena kita punya kesulitan yang sangat serius untuk membuat definisi tentang apa yang kita sebut sebagai politik identitas gitu. Kalau pertanyaannya tadi seperti disebutkan oleh Bung Eman ya, apakah politik identitas itu buruk? Bisa ya, bisa tidak.
Itu jawabannya gitu. Karena kalau ia tidak buruk, mengapa kita berbincangkan? Kalau ia baik, mengapa kita seperti takut melakukannya gitu. Itu kan jawabannya tuh. Nah, yang kedua adalah pada level apa ia jadi buruk dan pada level apa ia jadi tepat gitu. Tadi misalnya Bung Eman udah mengatakan dia buruk pada soal cara. Apakah semata-mata karena pada soal cara atau soal pada sifat dari politik identitas itu sendiri? Nah, itu masalah. Apakah di dalam praktek itu, kalau tadi Bung Eman kan pada soal prakteknya, tapi apakah dalam soal kandungan politik identitas itu sendiri tidak mengandung sesuatu yang membahayakan? Tentu di luar apa yang kita sebut sebagai kebaikan gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang saya terlalu terus advokasi. Sebab kalau kita tidak punya definisi yang cukup kuat untuk menyebut apa yang kita sebut sebagai politik identitas, maka nggak akan ada definisi yang kita sebut sebagai baik dan buruk. Ukurannya akan selalu politik. Kalau ia berhasil, bagus. Kalau ia nggak berhasil, buruk. Gitu aja. Nah, apalagi kalau tentu saja dikaitkan dengan soal bagaimana melakukan semacam penegakan hukum atas tindakan politik identitas. Kalau itu dianggap buruk. Saya seringkali menyebut ada 3 redaksi yang perlu kita cermati terkait dengan apa yang disebut dengan politik identitas. Misalnya 1, pilihlah dia karena satu suku dengan kita. Itu termasuk politik identitas atau tidak? Yang kedua, saya milih dia karena satu suku dengan saya. Nah, suku ini bisa diganti dengan identitas yang lain ya, macam-macam itu. Dan yang ketiga, jangan pilih dia karena beda suku dengan kita. Kira-kira dari 3 redaksi ini mana yang kita sebut sebagai politik identitas yang masuk kategori yang cara itu tadi, tidak baik itu. Enggak jelas. Apalagi kalau kita merujuk ke undang-undang pemilu ya, baik itu Undang-Undang Nomor 17 2017 terkait dengan pelaksanaan pemilu DPR, Presiden, Legislatif dan maupun Undang-Undang Pilkada. Sebab di undang-undang kita itu hanya ada satu pasal yang mengatur hal ini dicegah. Yaitu pasal yang menyatakan di bab kampanye itu misalnya. Di bab kampanye itu dinyatakan bahwa tidak boleh menyerang pribadi, tidak boleh menyerang suku, agama, dan sara lah, secara umum. Nggak boleh itu. Hanya itu satu pasalnya. Tapi apa yang disebut dengan menyerang suku, agama, dan ras itu nggak ada penjelasannya. Tapi ada satu pasal. Ini yang menurut saya agak menarik. Sebab kenapa gitu? Sebab agak berbeda dengan tata cara penanganan politik uang. Politik identitas ini relatif agak diabaikan. Sampai kemudian agak memuncah pada Pilkada DKI 2017. Mulai ada semacam seperti sekarang yang telah disikapi oleh banyak partai politik untuk mengatakan tidak mempergunakan politik identitas. Agak beda dengan politik uang, sebab politik uang itu relatif setiap kita melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, definisi tentang politik uang itu selalu kena. Dari yang 1 pasal, berubah 2 pasal, berubah 3 pasal, dan sampai sekarang hampir 4 pasal yang mengenai soal politik uang tok gitu. Uniknya, semakin didefinisikan politik uang itu, semakin sulit justru menangkap orang terdefinisi di dalam apa yang disebut dengan politik uang itu. Itu kadang-kadang repot. Dibuat definisinya ketat, malah membuat definisi politik uang makin sempit, praktek di luar itu menjadi lebih luas. Itu yang kita kemarin lakukan kan. Saya melaporkan salah satu ketua umum partai politik, mohon maaf mungkin ada satu yang dari sini juga ada, ke Bawaslu. Jawaban Bawaslu sederhana. Kenapa gitu? Karena tidak memenuhi unsur yang disebut dengan politik uang. Apa unsur politik uang itu? Masuk tahapan dulu. Ada peserta pemilu dulu, ya kan? Ada pemberian, ada pernyataan yang terkait dengan memilih berdasarkan uang itu. 2 dari 4 kategori itu masuk. Ada pernyataan memilih berdasarkan pemberian kan gitu. Tapi yang bersangkutan kan belum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Gimana menghukum satu partai yang
nyata-nyata belum dinyatakan sebagai peserta pemilu gitu. Jadi makin didefinisikan justru makin sempit apa yang disebut dengan makna politik uang, justru makin luas praktek apa yang disebut dengan tindakan menggunakan uang dalam pemilu, tapi tidak disebut sebagai praktek politik uang. Nah ini juga yang kita alami nih sekarang. Dalam rangka itu sendiri ya, saya KPU supaya semacam karena tidak mungkin lagi membuat aturan dalam bentuk undang-undang, karena kita nggak ada revisi undang-undang hampir pemilu 2024 yang akan datang, yang bisa kita lakukan adalah segera KPU mendorong membuat definisi apa yang kita sebut sebagai politik uang dalam dua ranah yang kita sebutkan tadi itu. Ranah yang diperkenankan dan ranah yang bisa disentuh dengan hukum. Hukum pemilu tentu saja dalam ini gitu ya. Di luar undang-undang yang terkait dengan misalnya tadi menyerang individu itu, menyerang ras seseorang itu nggak usah pakai undang-undang pemilu karena itu jelas di undang-undang yang lain juga akan dilarang. Undang-undang itu juga jelas mengatakan tidak boleh menyerang suku, agama dan ras seseorang. Gitu. Undang-undang anti diskriminasi juga dengan tegas mengatakan tidak boleh menyerang suku, agama dan ras seseorang. Gitu. Artinya apa gitu? Artinya kalau konteksnya dengan pemilu, ya mempergunakan definisi tentang pemilu di dalam praktek yang disebut dengan politik identitas ini, hanya dengan mempergunakan satu pasal itu, sebetulnya bisa didekati dari pasal-pasal yang lain. Apakah itu pasal-pasal yang terkait dengan ITE, apa pasal-pasal yang terkait dengan KUHP, apa pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang anti diskriminasi di dalam bangsa kita. Nah, itu persoalannya itu. Nah, oleh karena itulah saya sering tuh advokasi baik ke KPU maupun ke Bawaslu, kepolisian, ya, tentu saja ke DPR sebagai pembuat regulasi dan juga pemerintah agar secepat mungkin kita membuat definisi yang disebut dengan politik identitas seperti yang saya sebutkan dari 3 contoh yang tadi. Mana yang kita sebut sebagai politik identitas yang dilarang di dalam pelaksanaan pemilu. Kalau orang mengajak supaya milih dia karena sama identitas, boleh apa enggak? Kalau orang menyatakan diri memilih dia karena sama identitas, boleh apa enggak? Dan sebaliknya orang dilarang memilih seseorang yang lain karena berbeda identitas, boleh apa tidak? Itu problemnya. Nah, cuma saya agak beda dengan Bung Eman ya. Bagi saya, boleh itu juga belum tentu bagus. Gitu. Bagi saya, politik identitas itu pada level tertentu, memang itu sesuatu yang nggak bisa terhindarkan. Tidak ada orang yang bisa disalahkan milih karena ia sama dengan orang lain itu. Nggak ada yang bisa menyalahkan itu. Kenapa kamu milih dia? Karena sama-sama orang putih, kan saya bilang kan. Salah nggak? Nggak salah. Nggak ada yang bisa menyalahkan itu. Gitu. Karena sama-sama marga orang putih kan misalnya. Kenapa Anda milih dia? Ya karena kami sama-sama dari kampung yang sama. Boleh nggak itu? Boleh. Nggak boleh ada orang yang bisa melarang itu. Nah cuman bagi saya Bung Eman, mestinya kualitas pemilih kita naik sedikit dari itu. Nah, demokrasi ini memungkinkan kita bertemu dengan orang lain untuk tukar gagasan dan tukar kepentingan gitu. Nah itulah pentingnya kita pemilu. Kenapa saya milih Anda? Karena kita ya satu visi, satu misi, satu tujuan. Yang kalau 5 tahun berikutnya setelah Anda terpilih, Anda bisa saya gugat kalau nggak melaksanakan ini gitu. Beda kalau saya milih dia berdasarkan sama-sama marga Rangkuti, baik tidak benarnya dia nanti selama 5 tahun. Ya, bagaimana saya menggugat dia? Kalau saya milihnya karena dia Rangkuti kok. Kecuali dia tanggalkan marganya nanti ya kan. Saya bukan lagi Rangkuti tapi Nasution kata dia ya. Ah itulah beda cerita. Dan oleh karena itu, kalau ditanyakan boleh nggak pakai politik identitas? Boleh. Kalau dalam kedua kategori yang kita sebutkan tadi. Saya milih dia karena dia marga Rangkuti. Nggak bisa disalahkan orang di situ. Cuma menurut saya rugi kalau kita memilih orang lain itu berdasarkan kategori-kategori identitas itu. Gitu. Mestinya ya kita milih orang lain itu karena kita punya komitmen yang sama. 5 tahun Anda ngerjain ini. Bukan karena Andanya sukunya ini, marganya ini, macam-macam dan seterusnya. Gitu. Lalu kapan politik identitas ini bermasalah? Kan pertanyaannya di situ. Kalau soal boleh tadi saya sudah mengatakan juga itu boleh. Meskipun saya mengatakan Bung Eman levelnya
Mestinya harus naik kita levelnya gitu. Jadi bukan lagi orang memilih berdasarkan kategori-kategori itu gitu. Karena itu kan sesuatu yang alami. Lalu apa dong itu? Di mana posisi politik identitas itu bermasalah? Nah, itulah yang nggak terdefinisikan sampai sekarang. Itu yang kita nggak punya definisi yang sampai sekarang. Jujur saya pernah undang banyak sekali rekan-rekan akademisi FGD kemarin itu. Saya kira 1,5 tahun yang lalu saya undang mereka untuk FGD membahas ini khusus. Dan kami nggak menemukan satu definisi yang cukup ketat terkait dengan apa yang kita sebut dengan praktek politik identitas yang terlarang di dalam pelaksanaan pemilu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita mendiskusikannya lebih dalam lagi. Dan harus hati-hati karena itu menyangkut juga dengan kebebasan orang memilih. Lagi-lagi saya sebutkan tadi itu, orang memilih berdasarkan sara dan nggak ada masalah. Nggak bisa dia apain. Nah, cuman ya sebagai bukan akademisi sih saya ini ya, sebagai saya mengatakan rugi dong kalau Anda mau milih berdasarkan itu saja gitu. Itu menurut saya. Nah, yang menarik Bapak-Bapak sekalian, undang-undang pemilu kita itu justru berlakukan apa yang disebut dengan politik identitas itu dengan sanksi yang jauh lebih lebih ringan dibandingkan dengan sanksi-sanksi di undang-undang lain. Undang-undang pemilu terkait dengan politik identitas misalnya hanya dijerat paling lambat 1 tahun bagi para pelakunya. Itu pun kalau ada definisi yang kita sebut sebagai politik identitas gitu. Dan denda mungkin sekitar 2 juta, 3 juta gitu. Padahal di undang-undang ITE misalnya ancamannya 5 tahun. Di KUHP ancamannya 5 tahun. Di undang-undang anti diskriminasi ancamannya 4 tahun. Kan aneh juga di undang-undang pemilu dan biasanya pemilu politik identitas ini marak dalam pemilu kita gitu. Tapi kalau pakai undang-undang pemilu ancamannya jadi ringan. Sebaliknya kalau tidak ada pemilu tapi pakai penghinaan terhadap suku, agama dan ras, ancamannya bisa di atas 5 tahun. Artinya apa gitu? Artinya undang-undang ini seolah memberi ruang bagi siapapun untuk menyatakan atau mempergunakan politik identitas dalam konteks yang dilarang itu tadi ya. Nah, di mana dilarangnya kita belum punya pandangan yang sama soal ini tadi itu. Dibandingkan ketika tidak ada dalam pemilu gitu. Jadi seolah-olah kalau kita mau pakai pendekatannya undang-undang pemilu, ancamannya hanya sekitar 1 tahun, artinya silahkanlah mempergunakan, kira-kira begitulah ya, karena ancamannya sangat ringan, mempergunakan untuk menyerang identitas seseorang itu selama pemilu. Setelah pemilu Anda akan berhadapan dengan undang-undang yang lebih keras dari itu gitu loh. Yaitu undang-undang ITE, undang-undang KUHP dan undang-undang anti diskriminasi gitu. Itu anehnya di undang-undang kita ini. Artinya apa gitu? Kalau pendekatannya undang-undang pemilu ringan kok sanksinya dibanding undang-undang yang lain dengan pasal yang hampir sama, yaitu penyerangan terhadap individu identitas, suku, agama dan seterusnya itu. Itu anehnya tuh di undang-undang ini. Nah, lebih parah lagi sebab kategori yang disebut dengan pelanggaran dalam pemilu itu terkait hanya pada 2 hal. Pertama adalah peserta pemilu, bisa partai, bisa caleg, bisa calon presiden. Dan yang kedua tim sukses. Jadi yang bisa disangkakan melakukan pelanggaran pemilu di dalam undang-undang kita hanya 2 ini, identitas ini. Mereka capresnya atau mereka calegnya atau partai politiknya atau tim sukses dari capres, calon kepala daerah maupun dari caleg. Karena itu semua yang didaftarkan. Jadi kalau tim sukses bayangan nggak kena pasal ini. Gitu. Apalagi sama sekali nggak punya kaitan gitu. Jadi yang di sekarang ini namanya relawan kan. Sekarang nih banyak sekali relawan-relawan. Relawan-relawan ini hampir nggak bisa disentuh hukum pemilu nantinya. Sebab yang bisa disentuh hukum pemilu itu adalah mereka yang terdaftar di KPU.
Ya kita sebut sebagai tim sukses kan. Nah itu juga makin aneh. Jadi definisinya makin kabur, pelakunya dipersempit. Yaitu para peserta pemilu, bisa caleg, capres, maupun parpol, maupun tim sukses yang kita sebutkan tadi itu. Atau dalam bahasa undang-undang ini, tim kampanye istilahnya. Nah di luar itu yang namanya kelompok relawan, ya macam-macam yang jelas-jelas terkait dengan yang bersangkutan, tapi tidak terdaftar di KPU, nggak bisa dipakai dengan pendekatan undang-undang pemilu. Nah terakhir, karena kita semua jelas menunggu ketua dan fatwa dari Bang Rocky ya kan, jadi saya harus Habib Rocky, jadi saya harus percepat. Saya ini sebetulnya begini ini untuk mancing supaya ilmunya nanti keluar semua, kira-kira gitu ya. Saya pernah menyebut ini 2019 dikutip banyak sekali media online dan juga dikutip oleh Bung Eman, saya lihat di buku saya itu. Kira-kira ada perbedaan 4 antara yang disebut dengan politik uang dengan politik identitas. Efeknya dalam kategori yang saya sebut politik identitas sebagai sesuatu yang tidak boleh ya, gitu ya. Pertama, politik uang itu lokal. Kalau ya terjadi di Jakarta, nggak ada efeknya ke Bandung ya, ke Banten nggak ada efeknya. Itu hanya di Jakarta. Politik identitas membelah itu semua. Terjadi di Jakarta, bisa ributnya sampai kemana-mana gitu ya. No border ya kan. Yang kedua, beda politik uang dengan politik identitas itu. Politik uang itu terbatas waktunya. Nggak ada politik uang sesudah pemilu. Gitu. Nggak ada kan? Ya, jadi paling hebat tuh 1 jam sebelum pencoblosan masih tapi setelah orang nyoblos juga udah nggak ada politik uang. Sementara politik identitas berlaku. Ya kan? Terus selamanya gitu, bisa terjadi gitu. Yang ketiga, politik uang itu nggak akan membelah masyarakat, tapi jelas politik identitas itu membelah kita. Cebong dan kampret sampai sekarang nggak ketemu. Padahal sang gubernur sudah mau Oktober ini udah mau berakhir, ya kan? Tapi cebong namanya kampret nggak akan ketemu. Dan saya dapat dua-duanya. dulu jelang pemilu 2019 saya cebong, sekarang saya kampret, gitu. Ya, karena sering kritik ngikut Habib Rocky Gerung ya kan, kita juga ikut kritik. Jadi saya sekarang dua-duanya saya kena, gitu. Ya 2 tahun jadi jadi cebong, 2,5 tahun sekarang jadi kampret, gitu ya. Dan seterusnya itu. Nah yang keempat ini yang menurut saya paling berbahaya. Politik uang nggak akan menimbulkan kekerasan. Gitu. Nggak ada rumah caleg yang tiba-tiba disatroni massa karena belum bayar, nggak ada. Nggak ada TPS yang dibakar karena politik uang, nggak ada. Tapi jelas kalau politik identitas berkembang, potensial bukan hanya membelah kita, tapi juga akan menimbulkan kerusuhan yang begitu masif. Dan oleh karena itulah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul konsen dengan politik identitas ini, karena itu ada wilayah yang abu-abu antara boleh dan tidak boleh itu. Karena itu perlu definisi yang ketat bagi kita tentang di mana wilayah yang tidak diperbolehkan dalam konteks politik identitas. Mengingat 4 bahaya yang saya sebutkan itu tadi, pada saat yang bersamaan ketika ia diatur tidak boleh membunuh, ya kan, dasar orang memilih orang lain karena apa? Itu tidak boleh. Satu-satunya yang tidak boleh orang memilih orang lain itu hanya berdasarkan uang, itu tidak boleh. Kalau berdasarkan suku boleh, berdasarkan ini boleh, berdasarkan itu boleh semuanya gitu. Bahkan boleh berdasarkan tebak-tebak manggis kan, dia aja yang kita pilih, itu juga boleh gitu. Itu dari saya sebagai pancingan kepada Habib Rocky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang bergeser ke Bung Rocky. Tapi memang sering banyak orang memanggil Habib Rocky, tapi waktu itu diprotes, nggak boleh katanya, Habib itu ada nasabnya gitu. Yang kemudian yang boleh kita panggil Habibi. Nah kalau Habibi boleh, ya kan? Yang ternyata boleh gitu. Mudah-mudahan karena kemarin ada murid baru yang berguru selama 2 jam, ilmunya Bung Rocky masih tersisa buat kita. Kemarin kan ada yang anak dari Solo yang datang ke sana kan berguru sampai 2 jam gitu. Jadi kita mungkin masih kebagian sisanya. Silakan Bung Rocky. Ya.